di dalam fikih ada yang namanya kunut subuh. Ya, kunut yang dilakukan di rakaat terakhir pada salat subuh. Ya, tentang hukum kunut ini sendiri jamaah sekalian kita bahas sedikit. Itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kita sudah jelaskan bahwasanya di dalam mazhab Hanbali hukum kunut subuh adalah makruh, perbuatan makruh. Kemudian pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh hukumnya haram. Kunut subuh hukumnya haram menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Ya, kunut subuh hukumnya sunnah. Kemudian pendapat selanjutnya sebagian dari Hanabilah dan sebagian sahabat radhiyallahu anhum mengatakan bahwa kunut subuh hukumnya bid'ah. Hukumnya bid'ah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullahu jami'an. Ya, terlepas dari semua perselisihan ini jamaah sekalian, ya, yang kita ketahui bahwasanya kunut subuh ini dalilnya memang ada hadis dari Nabi SAW. Salah seorang sahabat mengatakan bahwa Nabi senantiasa melakukan kunut subuh sampai faraqal hayah, sampai beliau meninggal. Inilah yang kemudian menjadi pegangan ulama yang mensyariatkannya. Akan tetapi derajat hadis ini didhaifkan oleh para ulama sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan atau bisa kita katakan sebagai perbuatan yang bid'ah. Akan tetapi jamaah sekalian, ya walaupun kita memilih pendapat yang tidak kunut subuh, akan tetapi kita tidak boleh mengingkari saudara-saudara kita yang melakukan kunut subuh. Ya, mengikuti para ulama yang menganjurkannya. Karena dalil tadi hadis yang Anda sudah sebutkan itu disahihkan oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi dan ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka mensahihkan hadis tersebut. Sehingga kita tidak bisa memaksa mereka, tidak bisa mengingkari mereka karena ini adalah masalah ya khilafiyah yang mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berbeda pendapat di dalamnya. Di dalam permasalahan kunut subuh ini jamaah sekalian, ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah tidak semua hal yang bid'ah itu bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang pertama. Karena ada bid'ah-bid'ah itu yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, contohnya masalah kunut subuh dan banyak masalah-masalah lain. Ya. Ada imam seperti Imam Syafi'i yang menyunnahkannya, mensyariatkannya. Maka yang seperti ini tidak boleh kita mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah. Ya. Siapa yang berani mengeluarkan Imam Syafi'i dari Ahlus Sunnah? Kalau Anda mengatakan orang yang kunut subuh berarti bukan salaf, ya bukan Ahlus Sunnah, berarti Anda telah menuduh Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah sebagai mubtadi, ahlul bid'ah. Ya, ini tuduhan yang sangat ya tidak pantas. Ya. Jadi itu pelajaran pertama. Bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah adalah bid'ah yang memang tidak ada perselisihan di situ. Ya. Terkhusus masalah-masalah usul, ya, bukan tidak ada khilafiyah di dalamnya. Contohnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berada di atas langit. Nah, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, ulama Ahlus Sunnah dari kalangan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka semua menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kemudian apabila ada yang menyelisihi di dalam masalah-masalah seperti ini, maka bid'ah seperti orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ya, atau ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan dan lain sebagainya, maka ini adalah keyakinan bid'ah. Dan keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa? Karena dia telah menyelisihi ijma' para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwasanya memindahkan sebuah amalan itu merupakan hal yang biasa.
Ya. Karena kita ya Ahlussunnah sering dituduh ya suka membid'ahkan ya amalan orang lain dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kita tidak boleh membid'ahkan amalan orang lain. Nah, ini salah. Ya, pernyataan seperti ini tidak boleh membid'ahkan amalan orang lain, ini salah. Ya. Bahkan sampai ya, ada banyak orang itu ketika kita mengomentari amalan dia bid'ah mengamuk. Ya, kemudian dia mulai menyerang kita, dituduhlah dengan tuduhan-tuduhan sembarangan, memecah belah umat dan lain sebagainya. Padahal membid'ahkan sebuah amalan itu ya apabila dilakukan secara ilmiah dengan adab, ya itu tidak masalah. Ya. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh saling membid'ahkan, berarti dia tidak pernah membaca buku-buku ulama. Coba silahkan baca Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Baca Al-Mughni, ya kitab-kitab Khilaful Ali. Kitab-kitab membahas tentang perselisihan 4 mazhab. Itu akan sangat banyak kita dapati para ulama membid'ahkan amalan ulama lain. Ya contohnya di sini. Masalah qunut subuh. Imam Abu Hanifah mengharamkan amalannya Imam Syafi'i. Ya. Bahkan sebagian Hanabilah mengatakan itu perbuatan bid'ah. Nah, akan tetapi apakah Imam Syafi'i marah? Ya. Apakah Imam Syafi'i kemudian membenci Abu Hanifah, membenci sebagian pengikut Imam Syafi'i, membenci pengikut Hanabilah dan lain sebagainya? Tidak. Imam Syafi'i tetap mencintai Imam Ahmad. Imam Syafi'i tetap mencintai Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan, wah Abu Hanifah ini membid'ahkan amalan kita, mengharamkan amalan kita, wah kurang ajar dan lain sebagainya. Tidak pernah. Ya, bahkan Imam Syafi'i mencintai Abu Hanifah dan senantiasa memuji beliau. Ya, inilah akhlak para ulama ya Mas sekalian. Beda dengan ya, banyak orang sekarang ya, para muqallidun, orang-orang yang taklid kepada sebuah mazhab atau sebuah ulama yang dia fanatiki dan lain sebagainya. Ketika amalan mereka kita komentari bid'ah, padahal cara kita mengomentari itu bagus ya dengan ilmiah, itu mereka mengamuk. Ya, mengamuk, kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang sembarangan, menuduh kita begini dan begitu. Ya, padahal hal ini merupakan hal yang biasa selama disampaikan dengan adab. Kecuali memang disampaikan dengan adab yang tidak bagus, disampaikan dengan cara yang tidak ilmiah, maka itu wajar kalau orang tersinggung. Tapi kalau amalannya dibid'ahkan dengan cara ilmiah, adab yang bagus, ya kenapa tersinggung? Kalau memang amalan itu ada dalilnya, silahkan amalkan, tidak perlu ya dengar orang yang membid'ahkan. Tapi kalau memang betul amalan tersebut tidak ada dalilnya dan yang membid'ahkan itu berarti dia benar, kita harus ikuti. Ya, sesederhana itu jamaah sekalian. Jadi tidak perlu ada tersinggung apabila amalan yang dibid'ahkan.